7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Collides thrillingly with the here and now. Zinchenko, Ødegaard, whipped in for Nketiah! Flash, the Gunners shoot back! Saka, Kayo Saka! Oh, that is a diamond of a goal! How that boy glitters! Now that is special. Zinchenko, Ødegaard, it's in! Little touch on the line from Nketiah! And right at the death! The leaders have snatched it! Arsenal sedang berada di puncak performanya. Saat ini, The Gunners berada di peringkat pertama Liga Inggris dan masih bertahan di kompetisi Europa League. Dipenuhi bintang muda potensial, tim besutan Mikel Arteta itu mengejutkan banyak pihak. Hingga pekan ke-20, tim Real London masih kokoh di puncak klasemen, terpaut 5 poin dari pesaing terdekatnya dengan 1 laga lebih banyak. Menilik kesuksesan Arsenal di masa lampau, harusnya keberhasilan tim ini sekarang bukanlah suatu yang mengejutkan. Lantas, seperti apakah kehebatan tim Arsenal ini sebenarnya? Arsenal didirikan di daerah Woolwich, bagian tenggara kota London pada 1886 dengan nama Dial Square. Sebelum berganti nama menjadi Royal Arsenal, tahun 1891 nama mereka diganti menjadi Woolwich Arsenal. Pada tahun 1913, Arsenal yang dari tenggara London pindah ke utara, tepatnya di daerah Highbury, dan membangun Stadion Highbury yang menjadi markas baru mereka. Saat pindah lokasi itulah nama depan klub mereka yaitu Woolwich dihapus, sehingga hanya nama Arsenal yang tersisa. Selain itu, karena lokasi Stadion Arsenal dekat dengan markas Tottenham Hotspur, maka tak heran jika pertandingan Arsenal versus Tottenham Hotspur disebut North London Derby dan merupakan salah satu derby terpanas di kota London. Kejayaan Arsenal diawali dengan hadirnya Herbert Chapman, memanajeri Arsenal dari tahun 1925 hingga 1934. Chapman berhasil membawa Arsenal mendominasi sepak bola negeri Ratu Elizabeth tersebut. Dengan stadion baru dan tampilnya Arsenal di First Division, membuat penonton yang hadir semakin meningkat. Meningkatnya jumlah penonton tentu membuat Arsenal memiliki uang berlimpah untuk berbelanja banyak pemain. Tabiat belanja pemain tersebut membuat mereka langsung mendapatkan julukan Bank of England Club. Transformasi Chapman membawa Arsenal menjuarai Piala FA di tahun 1930 dan juara Liga di musim 1930-31 dan 1932-33. Transformasi Chapman juga merubah wajah sepak bola internasional. Jersey Arsenal merupakan yang pertama kali menggunakan nomor punggung. Terobosan fundamental tersebut terjadi ketika mereka bertanding melawan Sheffield Wednesday pada tahun 1928. Selain itu, Chapman lah yang mengubah nama Stadion Tube Gillespie Road menjadi Arsenal Tube Stadion di tahun 1932. Sayang, Chapman harus meninggal secara mendadak di tahun 1934 karena pneumonia. The Gunners yang meraih banyak gelar di sebelum dan pasca Perang Dunia Kedua harus berpuasa gelar selama 17 tahun. Dari tahun 1953 hingga akhir era 60-an, Arsenal banyak berkutat di papan tengah. Hingga akhirnya Arsenal menunjuk seorang psioterapi sebagai manajer, yaitu Bertimi. Di bawah Mi, Arsenal kembali menemukan tajinya. Tim Real London di bawahnya memenangi gelar Eropa pertamanya, yaitu Intercities Cup. Semusim berikutnya, Arsenal di bawahnya menjuarai Liga dan FA Cup dan menjadi double winner pertama bagi Arsenal. George Graham menjadi manajer Arsenal di tahun 1986. Salah satu punggawa The Gunners yang ikut andil dalam double winner di tahun 1971 ini membawa Arsenal juara League Cup di musim perdananya. Ia juga yang memperkenalkan quartet famous back four, yaitu Nigel Winterburn, Lee Dixon, Steve Bould dan dipimpin oleh Tony Adams. Dalam kurun waktu 10 tahun, George Graham membawa Arsenal menjuarai 2 Liga Inggris, 1 FA Cup,
2 League Cup, 1 Charity Shield, dan 1 Winter Cup. Membicarakan Arsenal tentu belum lengkap tanpa membahas sosok Arsene Wenger, sosok manajer legendaris Arsenal yang memegang kendali dari tahun 1996 hingga 2018. Sepak bola menyerang, perombakan praktek diet dan kebugaran, serta efisiensi keuangan dijalankan di era kepelatihannya. Wenger yang berkebangsaan Perancis merekrut banyak pemain dari negaranya untuk membela Panji The Gunners. Pemain-pemain seperti Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires, Emmanuel Petit, hingga Sylvain Wiltord pernah mencicipi sentuhan tangan dingin The Professor. Banyak gelar yang Wenger hadirkan ke kubu Arsenal. Salah satu gelar yang paling fenomenal adalah juara Premier League 2003-2004, di mana The Gunners tidak pernah merasakan kekalahan satu pertandingan pun dalam semusim. Karena keberhasilan tersebut, Arsenal berhak menyimpan piala Premier League berlapis emas. The Invisible, begitulah skuad tahun itu disebut. Hingga saat ini belum pernah ada tim lain yang pernah mematahkan rekor mereka. Gelar tersebut juga merupakan gelar Liga Inggris terakhir yang Arsenal bisa raih hingga sekarang. Semakin sukses Arsenal membuat tim tersebut memiliki banyak penggemar. Highbury dirasa kurang mengakomodir itu, hingga akhirnya tim Miriam London berpindah ke Emirates Stadium di Juli 2006. Setelah 93 tahun mereka bermain di sana, Highbury akhirnya resmi ditinggalkan. Emirates Stadium sendiri hanya berjarak 500 meter dari Highbury. Stadion itu sendiri sering disebut supporter Arsenal sebagai Ashburton Grove atau The Grove, karena mereka tidak terlalu suka dengan nama korporasi yang menghiasi nama stadion mereka. Nama Emirates Stadium sendiri akan terus dipakai hingga 2028. Wenger resmi meninggalkan Arsenal di tahun 2018. Hanya satu kekurangan pada karirnya menukangi The Gunners, yaitu gelar Liga Champions. Paling banter, tim Miriam London hanya sebagai runner-up di musim 2005-2006. Di mana mimpi tim London Merah dipupuskan oleh Barcelona di final. Bermain di Stade de France, Arsenal harus bermain dengan 10 orang pemain dari menit 18. Jens Lehmann harus diusir keluar lapangan setelah melanggar Samuel Eto'o. Sempat unggul lebih dulu oleh gol Sol Campbell, mimpi Wenger dan Arsenal buyar karena gol-gol cepat Barcelona di menit 76 dan 80. Skor 2-1 hingga peluit panjang. Wenger pun tak punya trofi Liga Champions untuk dipajang. Udah lama Arsenal menjadi tim yang kurang diperhitungkan oleh para kompetitornya. Namun di bawah komando Mikel Arteta, Arsenal seakan dibawa ke cahaya terang. The Gunners siap merengkuh gelar liga pertamanya semenjak era The Invisible. Mantan asisten Pep Guardiola itu dikenal jitu dalam pembelian pemain serta meramu sebuah tim. Arsenal yang diperkuat Ramsdale, William Saliba, Bukayo Saka, Gabriel Jesus, dan dikapteni Martin Odegaard siap memenuhi ekspektasi Gunner. Kita tunggu saja hasilnya akhir musim.